Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe, semoga dilimpahkan rizkinya serta sehat selalu. Amin. Dulu di masa Nabi ada seorang laki-laki yang datang, "Ya Rasulullah, mali in qutiltu fisabilillah." Andai aku mati ya Rasulullah berjuang fisabilillah, apa kira-kira bagianku? Maka Nabi menjawab, "Lakal jannah, bahagianmu adalah surga." Kemudian falamma walla rajulan, laki-laki yang tadi berpaling meninggalkan Nabi, kata para sahabat, Nabi masih melanjutkan hadisnya, "Illad dain," kecuali dia berhutang. Ternyata adalah yang kedua ini yang bisa menghapuskan pahala jihad adalah orang yang bermain-main dengan hutangnya. Di dalam agama Islam, berhutang itu tidak haram, dibolehkan selama sesuai dan sanggup untuk mengembalikan. Maka andai ada orang yang berjihad, dia bermain-main dengan hutangnya, ibaratnya adalah ada waktu untuk membayar tapi alihkan kepada yang lain. Sebagai contoh kami sampaikan, andailah kita dihadapkan mana lebih bagus, mengakikah anak atau membayar hutang, maka lebih bagus lagi membayar hutang. Andai ada orang yang mau berhaji dan berumroh, mana yang lebih bagus, bayar hutang atau berumroh? Selesaikan hutang. Karena hutang ini saudara-saudara Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang sering di akhir zaman diabaikan oleh seseorang. Kita tidak berbicara masalah 50.000 dan 100.000, tapi adalah orang yang memberikan uang itu dulu untuk kita pinjam. Niat mereka salah satunya adalah untuk menolong menghilangkan kesusahan kita. Namun ketika untuk mengembalikan, seolah kita tidak pernah menghargai apa yang telah mereka korbankan untuk kita. Suatu saat Al-Imam Abu Hanifah pernah orang berhutang kepada beliau, sehingga pada waktu pembayaran orang yang berhutang ini tidak datang. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama besar. Ternyata menagih hutang ini dibolehkan dalam agama kita dengan cara-cara yang telah kita sepakati. Akhirnya Imam Abu Hanifah datang, dia mengetok pintu orang yang berhutang ini kepada dirinya. Ibarat kita beliau mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Ternyata ucapan salam itu tidak ada yang menjawabnya. Ternyata orang yang berhutang ini lagi tidak ada di rumahnya. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah ingin meninggalkan rumah tersebut. Maka ada orang yang menyapanya, "Wahai Imam, orang yang punya rumah barusan keluar, sebentar lagi dia akan datang. Istirahatlah di depan rumahnya, di bawah pokok kayunya itu." Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah? "Aku tidak berani mengambil manfaat sedikit pun dari orang yang masih berhutang kepada diriku." Apa maknanya? Andai ada orang yang berhutang kepada kita, tidak boleh dimanfaatkan itu orang untuk kepentingan kita. Contohnya, Imam Abu Hanifah tidak mau bernaung hanya untuk menghilangkan rasa panas dari pohon orang yang berhutang kepada dirinya, dia tidak berani. Wajar ulama-ulama kita itu adalah ilmu-ilmunya barokah, karena mereka menjaga ilmunya pun begitu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Andai kita berhutang hari ini, kurang afdol juga kita memakan makanan orang yang masih berhutang kepada kita. Maka andailah kita mau membuat pesta di dalam keluarga kita, ada uang untuk membiayainya, tapi uang ini bisa digunakan untuk membayar hutang. Wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tinggalkan kepentingan hawa nafsu, dahulukan kewajiban untuk menyelesaikan hutang kita itu. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita meninggal dunia menutup mata, bermain-main dengan hutang. Ada waktunya bisa membayar tapi kita lambat-lambatkan. Ada saatnya kita bisa melunasi tapi kita menghindar untuk melunasinya. Berbeda dengan orang yang membayar hutang dengan cara menyicil. Itu adalah kalau sesuai dengan kesepakatan, jatuh tempo tetap dibayar, itu tidak masalah andai kita meninggal dunia. Yang dikhawatirkan ini adalah kita bermain-main dengan hutang.
ada uang hari ini untuk membayarnya, seolah kita berpikir minggu depanlah ku bayar, minggu depanlah ku lunasi. Pertanyaannya, siapa yang akan menjamin kita hidup 1 minggu yang akan datang? Makanya kata Nabi, siapa yang bermain-main dalam hutangnya di atas dunia, meninggal orangnya, maka ruhnya akan terombang-ambing antara langit dan bumi karena tersiksa disebabkan melalaikan hutang di masa hidupnya. Berbeda dengan orang yang berjuang membayar hutangnya, tiba-tiba ia meninggal dunia di pertengahan jalan karena berusaha, maka kategori ini bukan orang-orang yang lalai terhadap membayar hutangnya. Yang sudah share dan subscribe, semoga masuk surga. Amin.